Siswa Muhammadiyah 2 Wates, calon guru penggerak angkatan 9, daerah Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta. Baik, di sini saya tidak sendiri, saya dengan Bapak Arif Wibowo SPG selaku guru matematika di SMK Muhammadiyah 2 Wates. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak, yang mana saya akan mengamati proses belajar Bapak. Nah, saya akan melakukan di dalamnya itu saya akan mengobservasi pembelajaran di dalam kelas jenengan seperti apa dan apa yang pernah lakukan. Adapun tujuan pembelajaran yang dievaluasi nanti adalah saya mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan, yang mana nanti percakapan praobservasi ini gimana kesiapan awal Bapak, kemudian apakah sudah siap untuk melakukan pembelajaran bersama dengan siswa agar nanti Bapak lebih mantap, lebih percaya diri dan Bapak dapat memberikan pengajaran yang terbaik kepada murid kita nanti. Baik Pak, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran Pak. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di sini? Karena saya itu mengampu mata pelajaran matematika, jadi tujuan yang rencana mau saya sampaikan ke anak-anak besok itu yang pertama yaitu siswa diharapkan dapat termotivasi ya dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, karena di tempat kami itu materi yang saya ajukan adalah perbandingan trigonometri dalam segitiga siku, jadinya harapan saya tujuannya adalah siswa diharapkan dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara kontekstual ya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam materi perbandingan trigonometri dalam segitiga siku dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Baik, artinya yang pertama tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai adalah agar siswa nanti termotivasi ya Pak dalam pembelajaran dengan menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Dan yang kedua itu agar nanti siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan, siswa di mata pelajaran matematika dengan menggunakan materi trigonometri tadi. Untuk ini Pak, lalu selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang Bapak capai setelah observasi? Sasaran yang saya capai untuk siswa nanti ada beberapa aspek yang saya ambil. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Ya, apalagi kita di kurikulum Merdeka ada profil belajar Pancasila. Jadi nanti ada beberapa yang harus dinilai seperti kayak bertakwa pada Allah, kemudian nanti ada berenang kritis, kemudian kerjasama atau gotong royong. Wow, keren sekali ya Pak. Artinya di sini pengembangan yang ingin Bapak capai itu adalah 3 area pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap dengan melibatkan karena kurikulum Merdeka sudah kita terapkan, jadi kita menggunakan profil pelajar Pancasila sebagai aspek untuk menguatkan area tadi. Nah, saya ingin dengar nih Pak, bagaimana Pak rancangan pembelajaran yang ingin Bapak capai di dalam mungkin dari strategi pembelajarannya atau model pembelajaran atau pendekatannya. Jadi nanti strategi yang akan saya gunakan adalah tentunya dengan problem. Nah, di situ nanti siswa itu tujuannya adalah untuk melatih dalam berkomunikasi karena ada kegiatan diskusi dan mempersiapkan dan nanti selain itu juga bisa melatih siswa itu menanggapi ya apa yang dipresentasikan oleh temannya. Selain itu juga bisa melatih untuk anak-anak untuk kerjasama gotong royong dalam diskusi. Ya, baik, berarti keren sekali Pak. Berarti strategi pembelajaran yang ingin Bapak terapkan itu di dalam kelas itu menggunakan
problem based learning, mengetahui strategi atau motivasi siswa dalam pembelajaran matematika tadi ya Pak. Kemudian saya lanjutkan ini Pak untuk media. Bagaimana media yang akan Bapak gunakan di kelas nanti? Iya, rencananya media yang akan saya gunakan itu salah satunya nanti PPT yang sudah termodifikasi dan mungkin bisa Canva, mungkin bisa. Kemudian selain itu nanti saya akan utarakan video, ya video pembelajaran yang nanti sudah posisinya itu sudah saya download, karena kadang-kadang kalau lewat YouTube kan ada iklannya. Nah di sini kan saya pilih yang terbaik di antara itu, kemudian nanti bisa untuk membantu siswa dalam pembelajaran. Baik ya Pak, model pembelajaran kemudian medianya juga sudah cukup siap ya Pak, mantap sekali, ada PowerPoint, kemudian nanti menyiapkan beberapa video dari YouTube yang sudah di-download, artinya tidak menggunakan iklan yang ada di YouTube, termasuk kemudian menggunakan aplikasi Canva. Nah itu sudah bagus sekali Pak untuk media pembelajarannya. Baik ini Pak, kira-kira kapan nih Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa, kemudian di kelas berapa, dan di jam berapa? Oke. Nah, rencananya insya Allah akan saya lakukan minggu depan hari Jumat tanggal berapa ya? Minggu depan ya, ini ya? Jadi minggu depan jam 9 di IP. Nanti tempatnya di Islam tahun 200 di Unit. Baik, artinya minggu depan Bapak akan melakukan proses pembelajaran di kelas yang Bapak lakukan, dan saya ingin mengikutinya. Jadi saya ingin melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas yang Bapak lakukan pembelajaran. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan supervisi atau pembelajaran di kelas, kita melakukan percakapan terakhir ya Pak, yaitu pasca observasi. Nanti akan didampingi oleh pengajar kami. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih Pak yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, jadi ada beberapa opsi tadi ya, dan itu sangat membantu sekali, mungkin bisa kami terapkan dalam pembelajaran di kemudian hari. Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya, sudah mau berbincang-bincang dengan saya atas kegiatan yang ingin Bapak lakukan. Nanti setelah pra-observasi ini sampai kita bertemu lagi ya Pak di kegiatan observasi yang Bapak lakukan minggu depan. Demikian percakapan kita hari ini, sampai ketemu di kegiatan observasi minggu depan selanjutnya. Saya cukupkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sudah makan belum? Lagi makan ya. Sudah. Sebelum kita mulai kita belajar pada hari ini ya, belajar bersama-sama. Marilah kita buat dulu. Silakan ketua kelas atau siapa untuk memimpin doa. Apa? Ya, setelahnya sebelum saya absensi kalian ya, untuk diingatkan kembali atau bisa kembali kaitannya dengan kajian baju dari kebersihan sekitar saya. Sudah bersih ya, rapi ya. Ya. Adelia Putri ada? Aisyah Fianita ada? Ya. Angga Rista ada?
Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Oke. Ya, keras ya. Tepuk 3. Nah, oke. Sekarang tepuk 2. Oke. Oke. Bisa kita fokus ya. Ini tujuannya untuk melatih kalian lebih fokus. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Nah, tepuk 1, 2, 3. Nah, ya, oke. Iya, silakan kalian bisa melatih sendiri ya. Sebenarnya eksperimen itu banyak sekali kalian bisa lakukan. Oke. Kemudian, nah tujuan pembelajarannya itu apa sih? Ya, di sini saya bacakan ini. Setelah mempelajari materi pada mulut ini, diharapkan siswa dapat meningkatkan motivasi belajar setelah ini pada pelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan menentukan pembandingan trigonometri dalam segi-segi dengan tepat dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau PBL. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menggunakan konsep perbandingan trigonometri dalam segi-segi untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan tepat dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau PBL. Kemudian, sampai pembelajaran. Sampai pembelajarannya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah segitiga. Maksudnya perbandingan trigonometri ya, segitiga sisi yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Itu sampai pembelajaran. Saya akan sebelum kita memasuki ya apa namanya itu materi kita tentang perbandingan trigonometri dalam segitiga sisi, saya akan tampilkan di sini video tentang sejarah asal usul trigonometri. Siapa sih penemunya? Oke, Ahmad Razi. Ini salah satunya ya. Sebenarnya itu banyak sekali. Orang mana? Nah, nanti akan saya tampilkan videonya. Hai Sobat Inspiratif, tahukah kamu siapa penemu sirkel Stangen yang sering kita jumpai di pelajaran matematika? Nah, dia bernama Ahmad Ibnu Abdallah Habas Hasib Marwazi atau biasa dikenal sebagai Al-Marwazi. Al-Marwazi hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah, Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Selain matematikawan, Al-Marwazi juga merupakan astronom dan ahli geografi. Ya, oke. Persepsi ya kita masuk. Jadi kita punya kembali materi-materi yang kemarin mungkin sebelum dia sampai pernah kalian pelajari tentang perbandingan trigonometri dalam segitiga sisi. Nah, di sini ada pertanyaan di sini persepsi. Nah, masih ingatkah kalian dengan segitiga sisi? Masih ingat nggak? Masih ya? Ya, itu ada suatu gambar ya. Segitiga ABC, siku-sikunya di titik B dengan sudut theta di titik C. Kemudian ada pertanyaan lagi. Masih ingatkah kalian dengan teorema Pythagoras? Masih nggak? Masih. Oke. Jika diketahui segitiga ABC, siku-siku di B, bagaimana rumus Pythagorasnya? Nah, ada beberapa penamaan sisi segitiga siku-siku. Nah, saya ingin bertanya sambil ingat kembali kalian sewaktu mungkin di SMP atau mungkin kemarin ya. Di sini ada pertanyaan. Saya ingin bertanya ya, apa yang dimaksud dengan sisi depan? Ada yang tahu? Oh ya, benar. Ya. Apa yang keras? Keras ya? Apa yang dimaksud dengan sisi depan? Sisi depan merupakan sisi yang berada di depan sudut kita. Oke, jadi sisi yang terdapat di depan sudut theta. Ya, kalau kita lihat di gambar di situ, itu ya, jadi depan sudut theta itu dimanakan sisi depan. Kemudian yang kedua,
Apa yang dimaksud dengan sisi samping? Ada yang tahu? Oh iya, Desita. Enggak, iya. Keras gitu. Apa yang dimaksud sisi dan samping? Sisi samping merupakan sisi yang berada di samping sudut theta. Oke. Jadi sisi samping adalah sisi yang terdapat di sebelah Di samping sudut theta. di samping sudut theta. Di situ kita lihat gambarnya, sudut tetanya di situ ya. Kemudian samping. Jadi apa itu? BC ya. Ya. Dan kemudian yang ketiga, nah, apa yang dimaksud dengan sisi miring? Ada yang tahu? Oh ya, Mbak. Yuk. Keras nih. Yang dimaksud dengan sisi miring adalah sisi yang terpanjang dari segitiga siku-siku atau sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Oke, bisa ya? Biasa. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang teorinya. Nah, di sini ada suatu permasalahan. Nah, nanti akan saya berikan nanti ini terdapat di FAPD yang nanti kalian diskusikan dan kalian pecahkan nanti. Ya. Kalau kalian lihat di sini apa ini? Ada seorang pria, ya, menatap pohon dengan jarak 12 meter, ya. Kemudian jika sudut elevasinya 45 derajat, maka tentukanlah tinggi pohon tersebut. Oke. Nah, jika tinggi si pengamat tadi, ya, itu 150 cm. Nah, nanti kita bisa menghitung atau mengukur pohon tersebut dengan menggunakan perbandingan itu. Nah, nanti kalian pecahkan ya, nanti tapi. Nah, hari ini nanti kita akan melakukan diskusi ya. Setelah ini, kemarin kita sudah membentuk kelompok. Nanti silakan langsung membentuk kelompok. Satu kelompoknya kemarin berapa? 4 atau 5 ya? Ya, maksimal 5 anak. Ya. Bisa dimulai? Bisa ya? Oke, kalau bisa, silakan membentuk sebuah kelompok. Monggo. Satu kelompok maksimal 5 ya. Silakan. Ya, kalau sudah silakan ditulis kelompoknya. Misalkan saya beri nama nih. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya, kan ditulis kelompoknya, kemudian anggotanya namanya siapa. Ya. Jangan lupa itu dibaca gitu petunjuknya. Itu petunjuk bacanya seperti apa sih itu kan dibaca. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan. Bingung atau belum paham jadi saya pilih. Itu something menyaring.
Ya kalau masinis tadi depan dengan samping gitu ya, depan kalau samping dengan miring, samping isi dan miringnya asik ya, terus kebalikannya ya tadi. Nah, kalau tangan apa tadi? Ya, sisi depan dengan sisi tadi sisi depan dan sisi samping. Sisi depan kemana? Sisi depan tadi apa pengertiannya? Yaitu terdapat di depan sisi yang mana? Ini ya, apa ini? Yang samping. Terus sisi samping mana samping? Kan biasanya samping ya terdapat di samping ya. Jadi bukan kita kan tidak artinya ini kalau kita sederhanakan di papan tapi dengan saras ini apa di sini koreksi yang sudah selesai. Nanti presentasinya di pertama kali ya. Ya. Untuk presentasi di sini sudah saya siapkan ya di whiteboard ya. Sudah ada saya buatkan tabel biar nanti kalian tinggal mengisi di dalam tabel tersebut
Kemudian nanti setiap kelompok ditentukan siapa yang tulis dan siapa yang presentasi. Ya. Sisi samping bersisi miring 9 atau 15. Sisi depan bersisi samping 12/9. Nilai perbandingan ya dari ketiga skenario tersebut memiliki jumlah yang sama atau nilai yang sama ya. Kalau kita sederhanakan ternyata itu nilainya sama, tapi ini dengan syarat segitiga tersebut harus sebangun. Ya. Oke, kalau sudah untuk kegiatan berikutnya setelah kita lakukan presentasi ya, karena waktunya terbatas ya, mohon maaf ini masih ada beberapa kelompok yang mungkin belum presentasi, bisa di lain waktu. Nah, untuk selanjutnya saya akan berikan kalian yaitu tes asesmen sumatif. Artinya silakan kalian kerjakan secara mandiri. Oke. Saya kira tanya.
Sudah kesulitan? Yes. Nomor 20. Kamera. Kamera. Oke, monggo silakan yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Ya, oke. Sambil menunggu teman-teman ya yang belum selesai, ini masih 3193. Kita refleksi ya. Oke. Kita refleksi. Situ ada pertanyaan. Langsung aja nanti jawab ya yang keras ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Oke. Apakah materi yang disampaikan itu membingungkan? Ya. Ada yang iya, ada yang tidak, ada yang dikit-dikit. Ya, yang dikit-dikit mungkin kita bisa belajar lebih dalam, mungkin lain waktu. Oke. Kemudian, apakah dengan model pembelajaran problem solving itu merasa kesulitan? Tidak. Oke. Kemudian, apakah cara penyampaian materi yang saya sampaikan itu melalui LKPD yang kalian kerjakan tadi membingungkan? Tidak. Ya, oke, alhamdulillah. Jadi, artinya kita dalam belajar matematika khususnya pada hari ini ya untuk materi perbandingan trigonometri dalam segitiga segitigu berjalan dengan baik ya dan tidak ada masalah walaupun tadi ada ya mungkin ada yang kurang paham sedikit ya nanti bisa kita pelajari di lain waktu. Ada yang ditanyakan sampai sini sebelum kita akhiri? Ada ya? Ada nggak? Mungkin silakan. Apa enggak? Wah, kalau nggak ada, baik. Untuk pertemuan berikutnya, ya insya Allah nanti kita akan belajar ya. Langsung kita mau melakukan rencananya kita mau melaksanakan
eksperimen, yaitu melakukan juga pengukuran suatu ketinggian, misalkan mengukur ketinggian tiang bendera dengan menggunakan termometer sederhana. Nah, nanti kita masukkan datanya tersebut, terus kita cari ya dari beberapa data yang kita miliki. Oke, untuk pemahamannya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada ya? Oke. Kalau nggak ada, mungkin ini saja pembelajaran kita hari ini. Ya, marilah kita akhiri atau kita tutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa, dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan nanti bisa langsung menuju ke ya, silakan. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hermaini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Muhammadiyah 2 Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Arif Wibowo SPG. Beliau adalah guru matematika di SMK Muhammadiyah 2 Wates. Assalamualaikum Bapak. Apa kabar? Dan saya juga bersama dengan Ibu Erna Kurniawati selaku pengajar praktik di calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kulon Progo. Di sini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi kelas yang mana beberapa minggu kemarin kita sudah melakukan observasi kelas di kelas 10 MTLB. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Apakah Bapak sudah siap? Langsung ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak ketika melakukan observasi beberapa minggu yang lalu Pak? Untuk perasaan saya ya sewaktu kemarin saya diobservasi belum pertama itu ya senang ya bisa diobservasi sama teman sejawat ya, harapannya nanti dengan adanya observasi tadi bisa menambah wawasan, menambah ilmu untuk bisa mengembangkan diri kaitannya dengan kegiatan pembelajaran di kemudian hari di situ harapannya. Baik, ya, perasaan Bapak kemarin senang ya karena saya udah observasi di kelas MTLB. Supaya Bapak dapat menambah wawasan, pengetahuan, ketika pembelajaran berikutnya. Baik ya Pak, untuk pertanyaan berikutnya, bisa Pak kalau diceritakan bagaimana tantangan atau kendala saat kemarin pembelajaran itu? Untuk tantangannya yang saya berikan itu pertama saat awal itu kan saya menggunakan atau melakukan suatu diagnosis awal untuk mengetahui ya kebutuhan siswa di situ, karena siswa tersebut kan berbagai macam ya, dari tingkat dari pemahaman, ada yang cukup, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah itu setiap bisa persiapan dalam pembelajaran itu sendiri. Nanti menggunakan model pembelajaran seperti apa, harapannya nanti dengan model pembelajaran yang mau diterapkan itu bisa membantu siswa tersebut ya, khususnya yang pemahamannya yang mungkin yang ada tadi, mempermudah dalam memahami materi, khususnya materi matematika dalam SPG. Baik, berarti di sini kendalanya itu Bapak melakukan tes diagnosis awal untuk mengetahui bahwa daya belajar siswa, kemampuan siswa itu sesuai dengan kebutuhan yang yaitu dengan mencocokkan metode atau model pembelajaran yang Bapak lakukan. Untuk tantangannya, di sini karena di kelas 10 MPLB kemarin pada saat observasi sebenarnya kelas kalinya sebagian besar itu perempuan. Nah, setelah saya amati di situ tantangannya ada beberapa siswa itu yang dia sebenarnya itu dalam diskusi, karena kemarin saya menggunakan model pembelajaran PBL
itu ada siswa yang dia pintar dalam diskusi, bisa menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang ada di situ, tapi pada saat presentasi dia mentalnya kurang di situ, apakah kurang percaya diri atau apa. Nah, beda dengan ada juga yang mungkin pada saat diskusi dia nggak begitu aktif, tapi ternyata setelah dia presentasi di depan dia bisa berbicara. Jadi berbeda-beda di situ ternyata. Saya tangkap di sini tantangannya dikarenakan 10 MPLB itu mayoritas perempuan ya Pak. Jadi untuk dalam komunikasi pembelajaran ada siswa yang merasa dirinya tidak mampu. Saya itu mampu tidak percaya Pak di presentasi di depan, merasa sebetulnya untuk tingkat kepercayaan diri. Kadang ada siswa yang diskusinya tidak serius atau bagaimana, tapi ketika presentasi di depan dia mampu dan percaya diri. Kurang percaya diri atau mungkin belum terbiasa seperti itu. Kalau ada anak yang suka misalkan bicaranya pas-pas mungkin kalau presentasi itu bisa plus gitu ya. Tapi kalau tipe orangnya dia pintar tapi dia agak pendiam, maka kelemahannya adalah pada saat presentasi. Jadi perlu sekali mendiagnosis tes awalnya untuk mengetahui gaya belajar dan kemampuan siswa dalam pembelajaran PBL untuk diferensiasi. Lanjut Pak, pertanyaan berikutnya, adakah Pak kendala yang Bapak rasakan selain yang Bapak ceritakan Pak? Untuk selanjutnya Pak, menurut Bapak, apakah Bapak sudah merasa puas dengan pembelajaran yang kemarin? Kalau merasa puas atau nggak puas ya, karena kita sebagai guru dan kita harus butuh belajar terus-menerus ya. Soalnya kalau misalkan puas nanti nggak bisa mengembangkan kembali ke atasnya. Nah, mengharapkan adanya observasi tadi kan bisa untuk menambah wawasan atau PR. Oh ya, ini saya kayaknya kurang di sini. Nah, dan nanti untuk pembelajaran berikutnya bisa lebih baik dan lebih bagus, bisa memudahkan lebih memahami. Dan di sini Bapak untuk kategori puas atau tidak, Bapak itu masih ingin meningkatkan metode pembelajaran atau materi atau model pembelajaran untuk menambah wawasan Bapak tidak merasa puas ya, terus belajar dan belajar. Untuk selanjutnya Pak, ini kaitannya dengan area pengembangan. Sebelumnya ketika pra-observasi Bapak mengatakan bahwa area pengembangan yang akan dikembangkan itu ada perbedaan sikap, pengetahuan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada model pembelajaran PBL project basic learning. Nah, dengan realisasi pembelajaran yang kemarin itu seperti apa? Ya, oke. Untuk pembelajaran diferensiasi kemarin berarti saya setelah melakukan diagnosis awal, jadi saya melakukan menggunakan model pembelajaran learning. Jadi nanti kan anak pertama saya akan berikan suatu pertanyaan tematik ya di situ. Kemudian setelah itu saya akan berikan suatu permasalahan yang ada nanti di LKPD. Nah, di LKPD yang nantinya akan didiskusikan oleh kelompok. Jadi nanti setiap anak nanti membentuk sebuah kelompok. Nah, kalau kemarin-kemarin kan satu kelompok kan ada 4 atau 5 anak. Nah, itu didiskusikan. Kemudian setelah didiskusikan dan ditemukan penyelesaiannya, nanti setiap kelompok itu akan mempresentasikan di depan kelas. Nah, nanti dari kelompok lain nanti akan memberikan suatu komentar ya atau masukan ya. Nah, selain itu yang presentasi tadi juga bisa untuk kita bisa mengukur tingkat emosionalnya. Nah, bagaimana cara menanggapi dari pertanyaan dari kelompok lain, apakah sesuai dengan tuntutannya atau tidak. Nah, nanti kita bisa. Artinya di sini dalam area pengembangannya sudah sangat berjalan dengan baik ya Pak, dengan 3 anak tadi, dan ditambah dengan Bapak itu mengaitkan dengan pembelajaran sosial emosional Bapak ya. Jadi memahami bahwa si anak itu aktif diskusi pembelajaran,
si anak itu di dalam presentasi juga ikut berpartisipasi memberi refleksi atau umpan balik kepada teman yang Iya. sedang presentasi itu. Karena harapannya nanti kan dengan adanya itu diskusi, kemudian ada presentasi kan bisa melatih anak tersebut kan melatih kerjasama tim, kemudian latihan untuk berkomunikasi biar mungkin lebih percaya diri. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, untuk mencapai tujuan yang ingin Bapak harapkan, apa yang Bapak siapkan sebelumnya? Yang disiapkan itu karena kemarin saya menggunakan PBL, jadi ada beberapa yang harus disiapkan. Ya, salah satunya yaitu media pembelajaran yang jelas, seperti kayak belajar, kemudian nanti ada FAPD, kemudian ada asesmen itu yang uji, ya. Kemudian selain itu tempat kelasnya juga harus disiapkan lebih awal. Kemudian sarana prasarana seperti LCD, media itu tadi juga sangat penting. Tapi ya nanti disesuaikan dengan ya keperluan atau sarana prasarana. Nanti kalau ada sarananya itu tercukupi, nanti kegiatan tersebut bisa masuk. Baik, dengan tangkap di sini Bapak sangat mempersiapkan pembelajaran pada hari itu dengan cukup matang ya Pak. Dari segi perangkat ajar, modul ajar, materi, kemudian slide yang untuk dipresentasikan, materi, metode, OBR tadi, kemudian untuk kelasnya apakah aja ini 10 MPLB ya Pak? Apakah aja di kelas yang sama atau nanti berpindah kelas yang lain mencari kelas yang sudah sarana-sarana yang cukup atau bagaimana? Karena kemarin itu saya melihat di kelas 10 MPLB itu tidak di tempat kelas yang sama. Iya, karena ya kita menyesuaikan dengan tempat sarana-sarana itu tadi. Jadi agar pembelajarannya lebih maksimal apa yang dibutuhkan, maka kita harus mencari tempat dulu atau minimal kita menyiapkan lebih awal untuk disiapkan di kelas tersebut. Nah, mungkin salah satunya LCD, media tadi ya, kemudian WiFi, kemudian peralatan yang lain harus disiapkan lebih awal. Karena kalau PBL itu harus membutuhkan waktu yang agak panjang di sini. Mempersiapkan sarana-prasarana yang mendukung saat pembelajaran. Iya. Terus selanjutnya dalam penerapkan model atau metode pembelajaran yang seperti kemarin itu seperti apa Pak PBL-nya? Iya, kalau PBL kemarin ya setelah saya berikan suatu pertanyaan tematik, kemudian nanti anak tersebut diberikan suatu permasalahan ya yang ada di KPD, kemudian nanti didiskusikan oleh teman-teman satu tim atau satu kelompok. Nah, setelah selesai, dalam diskusi itu nanti saya selaku guru akan membimbing anak ya yang mungkin yang merasa kurang paham atau mungkin masih bingung, nanti akan membantu fasilitator lah di situ dari kelompok tersebut. Nah, kemudian setelah selesai sudah ditentukan berapa menit untuk melakukan diskusi, kemudian setiap kelompok untuk mempresentasikan dari permasalahan itu tadi. Kemudian setelah dipresentasikan nanti ada kelompok lain yang memberikan masukan. Harapannya nanti biar dari kelompok yang disebut tadi bisa memberikan suatu jawabannya atau yang sekiranya itu bisa sesuai dengan permintaan kelompok yang kita. Yang saya tangkap di sini ada peran tutor sebenarnya ya Pak. Jadi ada siswa yang mampu dalam pembelajaran trigonometri itu dia itu berusaha untuk memberikan arahan atau materi. Ini loh pembelajarannya. Seperti ini loh pembelajarannya. Jadi diskusinya itu terasa aktif dan hidup ya Pak. Iya. Nanti kalau sudah selesai nanti baru kita simpulkan di situ apa yang kita dapatkan dari pertemuan dari ini. Setelah melakukan pembelajaran di kelas untuk selanjutnya akan menerapkan pembelajaran yang seperti apa? Iya, kalau untuk penerapan sistem atau model pembelajaran yang lain itu disesuaikan dengan siswanya. Karena kelas misalkan kemarin menggunakan PBL di kelas 10 FLB, belum tentu itu nanti model tersebut
diterapkan di kelas lain belum tentu. Kita harus mengetahui tadi itu diagnosis awalnya. Jadi apakah ini cocok atau tidak. Apalagi kalau sini kan rata-rata apalagi yang jurusan teknik ya, artinya kan kalau laki-laki kan sukanya motorik atau apa ya, mungkin bisa menggunakan model pembelajaran PJBL atau apa. Iya, project di situ. Jadi untuk model atau metode pembelajaran PBL ini sudah sangat cocok di kelas 10 MPLB. Iya. Tapi ketika kita menerapkan di kelas yang lain itu belum tentu cocok dan Bapak sudah memiliki pengetahuan untuk metode atau model pembelajaran yang lain. Iya. Itu yang akan diterapkan di kelas. Ya, makanya di sini ya perlu dipertimbangkan lagi kalau misalkan yang kelas 10 MPLB itu menggunakan PBL terus-menerus, nanti anak jadi bosan tahu nanti harus dirubah untuk yang lain agar nanti tetap menarik perhatian siswa dan bisa lebih semangat. Untuk mencapai tujuan Bapak yang tadi ya, siapa yang Bapak dibutuhkan di sini? Jelas yaitu teman sejawat tadi dan stabil juga. Sangat berperan sekali. Warga sekitar Iya. Bapak Ibu guru ya Pak? Iya, iya. Kalau misalnya sendiri nggak bisa. Dengan itu artinya di sini sama dengan guru kita Iya. atau guru atau pelajaran yang lain ya untuk saling berkolaborasi. Iya. Nah, kalau misalkan kita menemukan suatu permasalahan, kita kan kadang butuh apa namanya ya, informasi mungkin dari teman sejawat ya, nanti kita bisa mengetahui penyebabnya apa sih permasalahan yang ada di kelas tersebut. Jadi kalau kita saja belum kuat, mungkin perlu ada bantuan wawancara dengan kepala sekolah atau mungkin guru TK, itu penting sekali. Dan komunikasi Iya. antara sejawat dan pemangku kebijakan Iya. dari sekolah. Baik, untuk ke depan Pak, kapan waktu pelaksanaan model pembelajaran yang sama atau yang berbeda seperti Bapak sebutkan tadi yang sudah Bapak pelajari dan ditingkatkan kembali? Apa? Ya, insya Allah mungkin dilaksanakan untuk pertemuan berikutnya atau minggu depan. Untuk model pembelajarannya nanti disesuaikan dengan Baik ya Pak, jadi intinya minggu depan Bapak akan menerapkan materi model pembelajaran atau metode pembelajaran yang sama atau berbeda di kelas yang sama atau berbeda. Semoga berhasil ya Pak, berhasil dan saya harap ada peningkatan di area pengembangannya. Artinya dari sebelum-sebelumnya itu sudah mengarah ke area pengembangan secara pengetahuan, keterampilan dan mengaitkan dengan pengembangan sosial emosional siswa dan selanjutnya kepada ibu dengan lagi selaku pengajar praktik saya untuk melakukan refleksi atau ulang lanjut terhadap percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait umpan balik yang bisa saya sampaikan, luar biasa Bu Erma ini bisa melakukan coaching supervisi akademik ini dengan alur kita yang sudah semua tahapannya terpenuhi. Artinya tadi sudah menggali tujuannya dari percakapan ini apa, kemudian sudah mengidentifikasi yang kemarin ketika observasi ada seperti apa, kemudian sudah rencana aksinya bagaimana ketika menerapkan strategi pembelajaran itu juga digali terus. Kemudian tadi juga tanggung jawabnya dengan menanyakan siapa yang akan bisa dilibatkan diajak untuk atau dukungan itu diperlukan dari siapa saja. Intinya semua tahapan kita sudah terpenuhi. Kemudian percakapannya juga melakukan percakapan yang mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan berbobot dan bisa hadir sepenuhnya. Artinya konsentrasinya Bu Erma ini juga langsung kepada kuncinya begitu. 3 kompetensi yang harus diwujudkan dalam
sebuah coaching itu saya lihat sudah terlihat, kemudian situasi perbincangannya juga nyaman ya Pak, tidak merasa yang bagaimana meskipun saya menemani gitu kan, artinya kan tetap percakapan yang nyaman ya, tidak menimbulkan rasa tertekan atau bagaimana gitu, tidak terburu-buru juga, kemudian menghargai ketika tadi ada azan ya kita dulu, artinya juga melihat situasi, tidak hanya mengejar jupin rampung gitu. Terus luar biasa, mungkin yang masih perlu dikembangkan sedikit tambahan ketika sudah mencari kata-kata kunci gitu guys, saya lihatnya kata-kata kuncinya sudah ditemukan lalu ditindaklanjuti. Nah misalnya ketika Pak Arif ketika menjawab tidak ada kendala gitu, oh ya berarti sudah tidak ada kendala, tapi kemudian tadi Bu Erma menanyakan sudah puas atau belum, jawabannya kan belum, artinya karena masih harus terus belajar gitu ya. Nah bisa dikejar dari situ, Bapak masih merasa perlu belajar tentang apa Pak, nah gitu kan, itu kan nanti akan menggali lagi potensi dari dirinya, masih harus belajar lagi dalam hal apanya gitu kan, tadi guru itu masih harus terus belajar. Nah itu kan bisa menjadi kata kunci juga yang kemudian dari situ menjadi pertanyaan lanjutan supaya yang tadi menanyakan kendala itu tidak ada kendala, yang kan stuck kalau sudah mengatakan tidak ada kendala ya sudah berhenti di situ, tapi kan ada pertanyaan berikutnya yang tadi misalnya masih terus belajar. Nah itu kan nanti bisa lebih, oh berarti dari sisi ini sebenarnya merasa belum optimal gitu kan, bisa nanti muncul dari situ, misalnya tadi bisa digali dari sisi itu. Luar biasa Bu Erma, terima kasih sudah mempraktikkan coaching ini, dan terima kasih juga untuk Pak Arif yang sejak awal sudah didampingi oleh Bu Erma ini, mungkin dari praobservasi sampai kemudian observasi mempraktekkan materi yang mungkin baru diketahui ketika didampingi ini tentang diferensiasi dan KSE. Luar biasa, semoga ini menjadi langkah awal untuk Bu Erma ini bisa memberikan perubahan untuk SMK 2 Muhammadiyah Wates ini. Semoga bukan hanya ke Pak Arif saja, nanti kemudian akan ke guru-guru lainnya juga bisa mempraktikkan diferensiasi dan KSE juga, meskipun tidak harus diobservasi. Sekali lagi matur nuwun Arif dan demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erma yang sudah memberikan refleksi dan terhadap percakapan coaching ini. Untuk selanjutnya Bapak, sebelum saya tutup, saya ingin masih penasaran. Bagaimana nih Pak perasaan Bapak ketika coaching hari ini? Ya, saya sangat senang sekali ya, bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu yang jelas, dan bisa mempersiapkan dari sekarang untuk lebih mengembangkan diri kaitannya dengan pembelajaran ya lebih bagus. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan bersama pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini manfaatnya untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Bu Erna, terima kasih Pak Arif untuk waktu yang sudah diberikan pada kegiatan pasca observasi coaching hari ini. Demikian kegiatan pasca observasi coaching hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.